Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara membangun karakter pada anak. Teman-teman, sebelum kita membahas materi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani, mahasiswi dari STIPL Hidayah, jurusan PIAUD semester 3. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara membangun karakter pada anak usia dini. Ada yang tahu apa itu karakter? Nah, coba simak video selanjutnya. Karakter itu adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda kebaikan, kebajikan, atau kematangan moral pada diri seseorang. Secara etimologi, istilah karakter itu adalah karakter, yaitu watak, tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Teman-teman, pendidikan karakter itu harus diterapkan pada sejak dini, karena anak usia dini itu lebih cepat menyerap informasi atau perilaku sebagai pengalaman dari aspek spiritual, terus personal atau kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan sekitarnya. Pengalaman di masa anak tahun pertama itu menentukan kualitas kehidupan di masa yang akan datang. Teman-teman, membangun karakter itu tidak bisa instan loh. Maka diperlukanlah pemahaman sikap positif pada sejak dini melalui pembiasaan sehingga tumbuh menjadi pribadi yang berperilaku baik. Nah, teman-teman, cara jitu yang paling ampuh untuk membangun karakter pada anak usia dini itu ada beberapa cara. Menurut John Piaget, bahwasannya pada tahap awal itu anak belum mengenal aturan, moral, etika, dan susila. Kemudian berkembang menjadi individu yang mengenal aturan, moral, etika, dan susila dan bertindak sesuai aturan tersebut. Pada akhirnya, moral, aturan, etika, dan susila ada dalam diri setiap anak di masa perilaku ditentukan oleh pertimbangan moral dalam dirinya, bukan oleh aturan atau kebenaran yang lain. Meskipun tidak ada orang lain, ia pasti akan malu melakukan hal-hal yang tidak etis, asusila, dan normal. Nah, dan inilah cara membangun karakter untuk anak usia dini dilakukan melalui pembiasaan dan melalui kegiatan inti. Pengenalan melalui pembiasaan dilakukan melalui kegiatan sehari-hari. Teman-teman, apalagi sekarang di masa pandemi ini, coba kita melakukan pembiasaan terhadap anak itu untuk selalu mencuci tangan, terus memakai masker, jaga jarak dengan teman-temannya. Dan yang selanjutnya itu berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Terus coba ajarkan anak untuk bercermin dan merias diri, menyisir rambut, menata baju, terus membersihkan dan menata kas sebelum pulang, berkebun, menanam pohon, dan merawat binatang. Pengenalan melalui kegiatan inti misalnya dilakukan melalui kegiatan yang menyenangkan seperti bermain. Biasakan si anak untuk bermain dalam waktu yang memang sudah ditentukan. Teman, untuk yang selanjutnya yaitu cara mengembangkan pendidikan karakter untuk anak. Yang pertama, membacakan cerita dan mengajak anak memilih nilai-nilai moral yang baik dan yang buruk yang ada dalam cerita tersebut. Misalkan kita bercerita kepada si anak, menceritakan sesuatu kepada si anak, maka ingat, jangan pernah lupa untuk selalu menerapkan moral-moral yang baik. Seperti misalkan mana yang harus dijalani dan mana yang tidak boleh dijalani. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu memberikan contoh yang baik dan menjelaskan kepada si anak. Jika kita bercerita, jika kita menasehati, jika kita memberitahukan kepada si anak, alangkah baiknya kita juga harus bisa memberikan contoh yang baik dengan secara langsung atau dengan perilaku kita sendiri. Seperti itu. Terus menjelaskan kepada si anak sebisa-bisa mungkin yang dapat dimengerti oleh anak. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengajak anak berbagi pekerjaan. Nah, ini disebut tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu tidak hanya untuk anak yang sudah dewasa atau hanya untuk pria saja atau mungkin hanya untuk orang-orang yang sudah menikah atau hanya untuk orang-orang yang menjadi pemimpin. Tidak, tetapi anak usia dini juga perlu untuk diterapkan untuk bertanggung jawab pada dirinya, bertanggung jawab di rumahnya, bertanggung jawab di sekolahnya. Semisalnya untuk dirinya, mungkin untuk anak usia dini itu harus bisa bertanggung jawab dengan penerapan orang tuanya. Misalnya di rumahnya, adek,
jangan lupa ya, di pagi hari ini Ade makan. Nah, itu udah menjadi tanggung jawab untuk dirinya. Misalkan sudah ditentukan waktu-waktunya, misalkan peraturan-peraturan yang baik untuk anaknya, seperti itu. Atau misalkan tanggung jawab bekerja di rumah. Anak usia dini itu jangan terlalu dimanja-manja ya. Karena apa? Anak usia dini itu juga harus dilatih untuk bekerja sama dengan orang tuanya. Ya, seperti misalkan, Adik bantu bunda yuk. Misalkan tolong dorong ini. Nah, misalkan Adik jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya. Terus misalkan Adik coba ambilkan sapu. Mungkin si anak akan tergerak hatinya, bunda sama saya aja ya nyapu-nyapunya. Nah, itu udah menjadi tanggung jawab atau keinginan anak gitu kan ya. Jadi tanggung jawab itu akan timbul dengan cara kita yang memberikan peraturan dan anak akan mengikutinya kalau misalkan aturan itu memang mudah untuk dijalani oleh anak ya. Terus misalkan di kelasnya, di kelas itu pasti setiap anak itu harus diajarkan juga memberes-bereskan, misalkan memberes-bereskan, mengangkat-ngangkat, tapi jangan yang berat-berat ya, seperti misalkan ayo kita angkat bareng-bareng gotong royong. Nah, seperti itu. Pokoknya anak usia dini itu juga harus diajarkan tanggung jawab ya. Terus yang selanjutnya yaitu mengunjungi panti asuhan, panti jompo. Nah, ini disebut dengan kepedulian sosial. Anak usia dini itu harus diajarkan juga kepedulian sosial, atau tidak hanya diajarkan dengan secara materi, tetapi harus langsung diperlihatkan, seperti misalkan diajak ke panti asuhan, ke panti jompo, atau ke tempat-tempat yang memang sudah nyata terlihat bahwasannya kasih sayang itu perlu harus diterapkan. Pasti si anak kalau misalkan sudah diajak ke panti jompo atau ke panti asuhan, melihat orang-orang di sekitar, ada yang disuapi makanannya, ada yang dimandikan, ada yang dirawat, pasti anak bertanya, kok mereka disuapi, kok mereka dimandikan. Nah, kita harus menjelaskan kepada si anak bahwasannya kepedulian sosial itu perlu, menolong sesama, terus membantu teman, membantu saudara, membantu tetangga dan sebagainya. Terapkan juga kasih sayang kepada si anak itu perlu ya. Terus yang selanjutnya yaitu memberikan kasih sayang terhadap makhluk ciptaan Tuhan, seperti misalkan berkebun, menanam, terus menyiram tanaman. Nah, seperti itu ya. Terus memberi makanan atau kasih sayang kepada binatang. Dan ketika kita itu bepergian untuk berkebun atau menanam atau menyirami tanaman, itu sudah disebut bahwasannya kita menyayangi ciptaan Tuhan. Dan jelaskan bahwasannya kita itu semua makhluk Allah itu adalah ciptaannya Tuhan. Dan juga jelaskan juga kenapa kita harus sayang sama hewan, kenapa kita harus menanam tanaman, kenapa harus peduli terhadap sosial. Nah, sebaik-baik mungkin kita harus bisa menerangkan kepada si anak dengan cara anak mengerti gitu kan. Apalagi anak itu perlu langsung terjun ke dunia nyata, seperti misalkan yang tadi menanam bunga. Jelaskan kepada si anak kenapa kita harus menanam bunga, harus merawatnya, kenapa kita harus ngasih kucing makanan, seperti itu ya. Jelaskan sebisa-bisa mungkin bahwasannya kita itu harus sayang terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya yaitu membantu, mendorong dan memberikan apresiasi siswa untuk berbuat baik seperti bentuk pembiasaan sehari-hari. Nah, ketika si anak sekolah atau misalkan anak ketika ada di lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Anak-anak itu masanya keemasan ya, yang disebut dengan golden age gitu ya. Jadi anak bisa langsung menerapkan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan di sana. Pasti anak bakal melihat kebiasaan-kebiasaan atau karakter-karakter kita sebagai guru, misalkan ya kita di sekolah. Anak itu yang dilihat itu pasti, oh iya aku harus berbuat baik. Karena apa? Karena gurunya baik. Jadi ketika anak dikasih tahu kita itu harus baik ya, kita itu harus tolong menolong, kita itu harus gotong royong, kita itu harus pokoknya dikasih tahu bahwasanya kita itu harus begini, harus begini. Dan yang paling utama itu berikanlah contoh apresiasi kepada si anak agar si anak ikut gitu, mengikuti apa yang kita lakukan, tetapi hal yang baik gitu. Terus yang selanjutnya yaitu menginformasikan kepada orang tua tentang karakter, nilai, dan sikap yang sedang dikembangkan dan meminta bantuan orang tua untuk mendorong anak melakukannya di rumah dan sebagainya. Dan ini juga tidak hanya untuk
di sekolah saja. Bahkan guru dan orang tua itu harus saling kerjasama. Maksudnya, jadi anak usia dini itu tidak tanggung jawabnya di sekolah saja. Bahkan yang paling utama itu adalah di rumah. Dengan siapa? Dengan orang tua, ya. Jadi orang tua juga, orang tua, guru, lingkungan, saudara, teman itu sangat mempengaruhi karakter untuk anak. Karena anak itu akan melihat langsung nyata gitu ya. Oh iya, aku harus begini karena mama aku juga begini. Nah seperti itu. Aku harus begini karena teman-teman aku juga begini. Nah sebisa-bisa mungkin berikanlah karakter yang baik-baik, positif-positif kepada anak ya, terutama di rumah dan juga di lingkungan seperti itu. Nah teman-teman, mungkin itu cara mengembangkan pendidikan karakter untuk anak usia dini. Nah teman-teman, untuk selanjutnya ada nilai-nilai karakter yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Mau tahu? Coba simak video selanjutnya. Banyak nilai karakter yang dapat ditanamkan ke anak-anak usia dini. Yang pertama yaitu religius, cinta mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, terus toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Ini perlu untuk diajarkan dan dikasih tahu kepada anak ya, bahwasanya meskipun kita mempunyai teman yang berbeda agama atau memiliki saudara yang berbeda agama, kita jelaskan kepada si anak kita harus tetap menghargainya, terus kita harus tetap menyayanginya, harus tolong menolong. Apalagi misalkan adek punya temen nih di sekolahnya, temennya misalkan di waktu zuhur adek karena sudah terbiasa diajarkan tepat waktu dalam beribadah, ketika adek melihat temannya kok nggak sholat misalkan ya, kok nggak sholat ya bunda, kenapa? Nah ajarkan kepada si anak, jelaskan kepada si anak yang memang nantinya bisa dimengerti oleh anak. Adek harus tetap menghargainya ya, meskipun adek berbeda agama, karena dalam agama Islam kita sudah punya aturan-aturannya, aturan syariatnya ya. Kita harus tepat waktu, kita harus beribadah, harus tetap berdoa sama Allah. Mereka juga punya agama yang berbeda, jadi mereka juga akan melaksanakan ibadahnya mungkin enggak sekarang. Nah mungkin apa ya, jadi jelaskan kepada si anak yang memang tetap harus saling toleransi, harus saling menyayangi dan menghargainya seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu kejujuran. Nah jujur perilaku di sini yaitu yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya itu sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. Mau dipercaya oleh orang tua, temannya, terus saudara-saudaranya, mau itu dalam perkataannya, tindakan dan pekerjaannya. Jadi ajarkan juga kepada si anak sikap kejujuran. Misalnya anak melakukan kesalahan nih, dipendem aja, mungkin dia ketakutan atau mungkin dia bingung untuk berbicaranya seperti apa gitu lah. Bisa saja kita sebagai orang tua harus mengasih tahu bahwasannya adek itu harus jujur ya. Tadi adek ngelakuin apa, misalkan orang tua melihat jelas langsung tapi si adek tidak jujur gitu apa yang telah dilakukan. Terus aja ditanya, adek kenapa? Ayo, adek tadi udah ngapain? Jangan sampai kita langsung ngejudge, terus jangan sampai kita langsung memarahinya. Tadi kamu ngapain? Kamu harus gini-gini, kamu harus jujur. Dosa itu nggak jujur. Si anak justru malah bukan mau jujur tapi ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Bahkan bukan hanya anak usia dini yang merasakan, bahkan anak dewasa pun ketika mau jujur tapi malah disentak-sentakan pasti akan merasa bingung untuk mengatakannya. Anak usia dini itu perlu untuk dilatih, atau bahkan anak usia dini itu bisa melihat langsung karakter kebiasaan kita. Misal ada orang tuanya itu misalkan mengajar ya, tetapi karena anaknya itu kadang nggak mau ditinggalin sama ibunya, bahkan anaknya nggak apa-apa juga ditinggalin. Mungkin di saat itu si adenya nggak mau ditinggalin tuh, si ibunya sempat saja bilang, bentar ya dek, ibu mau ke WC dulu, mau ke WC gitunya. Tapi arahnya ke pintu luar. Terus misalkan berangkatlah ke sekolah, si anak pasti berpikirnya gini, kok bunda bohong ya, kan bunda mau ke sekolah gitu kan ya, kok bunda bohong, kan bunda pagi ini harus ke sekolah gitu kan. Jadi sebisa mungkin jelaskan aja kepada si anak agar si anak mengerti dan paham. Kalau kita terus-terusan saja berbohong padahal kita kemana tapi bilangnya kemana, nah itu akan jadi kebiasaan kita dan si anak bisa menerapkan, oh berarti bohong itu boleh ya, seperti itu ya. Coba ya, pokoknya tetap harus bisa memberitahukan kepada si anak dengan secara baik, lembut dan tatap wajahnya seperti itu, bahwa kita itu ketika melakukan kesalahan jujur aja, ungkapkan saja ya, bahwasanya itu teh harus diganti dengan hal-hal yang baik ya. Misalkan ada yang ngambil barang punya orang tapi ada yang nggak jujur tuh, itu Allah nggak suka, Allah marah. Misalkan bukan marah ya, tapi setidaknya apa,
yang berbohong itu tidak masuk surga, seperti itu ya. Karena kalau kita mendefinisikan Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, kalau kita bilang Allah itu marah kalau ada yang melakukan ini, Allah mah pastikan kalau misalkan manusianya melakukan kesalahan apapun itu Allah tetap sayang gitu, tapi kasih tahu aja gak masuk surga, seperti itu. Jadi ada itu merasa oh iya bunda jujur dan seperti itu. Dengan cara apapun kita sebagai guru atau orang tua memberikan tahu, memberi nasihat kepada si anak dengan secara dimengerti oleh anak dan kasih sayang juga, penuh dengan kasih sayang memberitahu ya. Terus yang selanjutnya yaitu toleransi, sikap tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, pendapat, sikap, tindakan orang lain dan yang berbeda dari dirinya. Misalkan nih ya, anak juga harus belajar demokratis. Seperti apa sih demokratis? Kan demokratis mah hanya untuk orang yang sudah dewasa. Enggak, anak juga harus diajarkan untuk saling berdiskusi, tanya jawab sama temennya, sama orang tuanya, sama gurunya. Nah, di sisi lain kadang si anak tidak mau kalah atau misalkan tindakan yang memang nggak mau gitu, aku mah nggak setuju. Nah, coba ajarkan kepada si anak untuk menghargai, mau itu apa yang tadi yang sudah disebutkan yang tadi ya, yang berbeda-beda agama seperti itu, tetap harus menghargainya. Terus misalkan ada teman yang mau berpendapat, ada harus mendengarkannya dulu, harus diterima dulu. Misalkan ya, ada teman ade maunya pendapatnya begini, tapi ade mah maunya begini, nggak apa-apa, itu juga punya punya pendapatnya masing-masing, tapi ade harus bisa menerimanya. Ya, sepokok-pokoknya nama jelaskan kepada si anak yang memang itu harus dapat dimengerti oleh anak seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu disiplin. Nah, maksud dari disiplin di sini yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturannya. Jadi memang disiplin ini harus diajarkan kepada si anak yang masih usia dini karena akan menjadi terbiasa ke suatu saat masa depannya. Ketika misalkan disiplin dalam waktu, adek pagi hari ini bangunnya jam segini ya, bunda bangunnya jam segini sama, terus udah gini makan, udah gini minum, terus oh iya jangan lupa untuk selalu ajarkan anak tepat waktu dalam sholatnya juga, subuhnya apalagi. Misalkan si anak susah tidur dulu di malam harinya misalkan ya, jangan pernah bilang ada hantu tidur, jangan. Jadi coba ingatkan kepada si anak, adik tidurnya jangan malam-malam ya, biar besok paginya nggak kesiangan sholat subuhnya. Nah itu udah kayak disiplin waktu gitu. Si adik bakal mengingat terngiang-ngiang kata ibunya, oh iya kata ibu kan gak boleh tidur malam-malam, harus tidurnya tepat waktu. Nah itu udah jadi disiplin dalam segi tidurnya, dalam tidur misalkan tidurnya disiplin, terus bangun paginya disiplin, pergi ke sekolahnya disiplin. Jadi diatur aturan itu dengan sebaik-baik mungkin gitu ya. Terus sebenarnya aturan itu juga harus saling menghargai juga. Misalkan si anak gak mau nih diatur harus begini, anak juga harus bisa berdialog dan anak juga harus bisa berbicara kenapa alasannya. Pasti anak mempunyai alasan ya, bahwasannya saya itu kenapa gak mau jam segini karena ya begini gitu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu kerja keras. Kerja keras di sini yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Mungkin si anak itu setelah pulang sekolah mendapat PR dari ibunya, dari gurunya. PR-nya itu misalkan membuat video hafalan Quran surat An-Nas, misalkan seperti itu ya. Sebisa-bisa mungkin kita juga harus memahami dan paham mengerti kepada si anak ya. Misalkan anak pulang sekolah nih, anak maunya gimana, anak harus dikasih peraturan juga sama orang tuanya. Misalkan ada langsung buka baju, langsung mandi, misalkan langsung makan. Nah misalnya mau main boleh silakan main. Di malam hari misalkan si ade udah siap nih, bunda tadi ade punya PR dari ibu guru misalkan seperti itu ya. Apa PR-nya? PR-nya harus bikin video hafalan surat An-Nas, tapi nggak mau, malas misalkan seperti itu. Coba kita sebagai orang tua harus bisa menanyakan dulu kenapa ade males. Ade malesnya kenapa? Gak mau sekarang, maunya besok. Nah kita juga harus paham. Nah jangan sampai kita misalkan si ade bilang gini, males gak mau, ya udah malesnya jangan. Nah jadi kayak kita menyepelekan gitu ya. Coba tanya ade kenapa malesnya, males capek atau misalkan apa-apa gitu ya. Besok aja tuh ya. Iya misalkan seperti itu. Terus misalkan besoknya tetap aja nggak mau misalkannya gitu.
coba jelaskan sejelas-jelasnya kepada si anak bahwasannya kalau kita mau bisa hafalan surat An-Nas, apalagi sama artinya, nanti Ade bakal dapat pahala. Dengan bacaan Qur'annya saja udah dapat pahala, banyak pahalanya. Teman-teman Ade juga udah belajar ngapalin. Ade udah belajar belum ya? Nah, disitulah si Ade bakal ngerasa kayak, oh iya, aku harus sekarang nih ngafalin gitu biar tahu, biar hafal, terus biar dikasih pahala sama Allah gitu kan, terus biar PR-nya beres. Jadi si anak itu kayak udah mulai kerja keras dan dia berusaha itu. Terus meskipun dia itu susah dalam menghafalnya, kita sebagai orang tua yang di rumah juga harus bisa sebisa-bisa mungkin melatih anak dengan cara pelan-pelan aja dulu, jangan rusuh gitu ya. Ayo harus apa sampai dari ayat 1 sampai 5 enggak. Jadi harus ajarkan kepada si anak dengan cara lemah lembut. Setiap anak berbeda-beda gitu ya. Kerja kerasnya anak itu pasti tinggi sekali. Mau bisa penasaran, aku mau seperti itu, aku mau seperti ini, misalkan seperti itu, nggak apa-apa. Tetapi dia harus bisa menunjukkan bahwasannya dia mau dan bisa seperti itu. Dan kita sebagai orang tua juga harus bisa memberikan pengertian juga kepada si anak ya. Terus yang selanjutnya yaitu kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Jadi setiap anak itu memiliki pikiran, imajinasi, atau misalkan sesuatu yang sekreatif mungkin. Kita sebagai orang tua harus mengerti dan paham. Misalkan si anak memiliki keunggulan, misalnya keunggulannya itu, Bunda, aku mau bikin ini misalkan mau bikin mainan dari botol misalkan. Kita jangan sampai nggak ada botolnya juga, jangan seperti itu ya. Kita sebagai orang tua harus mendukung bahwasanya iya, nanti anak saya mulai kreatif nih, anak saya kreatif, kayak kasih ininya apa itu teh, botolnya ini Ade. Nah, si Ade mau bikin apa? Setiap anak itu pasti memiliki imajinasinya tinggi sekali. Mungkin si Ade ini mau bikin apa ya? Dan di sana kita harus bisa berdialog juga sama si anak. Ade lagi bikin apa? Iya nih, Ade lagi bikin ini, lagi berpikir ini. Jadi kreatifnya itu sambil berpikir gitu. Oh iya ya, dia ya. Pokoknya setiap anak itu harus bisa dimengerti oleh kita dan dipahami oleh kita. Ikuti jalannya dan nanti hasilnya bagaimana. Setiap anak itu memiliki kreativitas yang tinggi. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu mandiri. Nah, sikap mandiri ini dan perilaku ini tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Jadi misalkan si anak dilatih dari kecilnya, ketika kita mendapatkan tugas atau misalkan kita mendapatkan amanah dari orang lain, coba kita harus bersikap mandiri, kerjakan tugas dengan sendiri. Meskipun itu misalnya pekerjaan rumah nih, misalkan ya, kita sebagai orang tua jangan sampai membantu, misalkan sini sama bunda aja biar cepet. Apalagi sekarang di masa pandemi ini kan daring ya. Jangan sampai ketika anak mendapat tugas, anaknya di mana main, ibunya buka handphone, ya ada tugasnya si ada, misalkan biarin sama saya aja gitu ya. Terus coba dari sekarang ajak teman anaknya, Ade sini, ayo kita ngerjain tugas. Ini ada tugas dari ibu guru. Misalkan si adenya nggak mau tuh, ayo kita tuntun aja sama ibu. Ayo Ade, kita belajar, kita ngerjain tugas. Terus si Ade nggak mau, nggak apa-apa, jangan dipaksain gitu ya. Pokoknya jangan sampai si anak itu terbiasa dibantu oleh teman-temannya, dibantu oleh orang tuanya. Tapi coba diajarkan anak untuk mandiri, biar dia bisa melakukan hal-hal dengan sendirinya ya, agar tidak menggantungkan segala sesuatu kepada orang lain gitu. Terutama dalam pekerjaan menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Terus yang selanjutnya yaitu demokratis. Demokratis di sini yaitu cara berpikir, bersikap dan bertindak. Anak usia dini pun harus diajarkan dan dilatih berpikir demokratis. Misal di sekolah. Di sekolah itu ada perkumpulan kelompok. Nah, di situ kita harus bisa mengajarkan anak demokratis. Misalkan berpendapat, saling tanya jawab, terus berpikir. Misalkan, Bu saya mah maunya begini. Misalkan, kata anak yang sebelahnya, Ibu saya mau begini, dan menjelaskan apa yang di pikiran mereka. Nah, kita sebagai guru atau orang tua harus bisa mengerti dan menghargai pendapat-pendapat anak, karena anak juga bisa berpikir dan pasti tentunya demokratis. Demokratis di sana itu saling menukar pikiran, berpikir, dan juga yaitu rasa ingin tahu dan singkapan tindakan yang selalu berupaya untuk mengatur lebih mendalam. Nah, anak itu memiliki rasa ingin tahunya itu sangat tinggi apa yang dilihat dan didengar. Misalkan ada sesuatu yang dilihat,
si anak pasti gini, hah, itu kok apa ya? Itu kok gitu? Kenapa begitu ya? Nah, kita sebagai guru atau orang tua harus bisa menjelaskan yang membuat mereka mengerti. Dan apalagi yang didengar, misalkan kita diciptakan oleh Allah. Misalnya anak tanya, Allah itu siapa? Allah itu di mana? Allah itu bagaimana? Nah, anak itu pasti rasa ingin tahu dan sikap penasaran itu sangat tinggi sekali dibandingkan dengan yang sudah dewasa gitu ya. Anak itu luas banget pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti akan ditanyakan kepada guru dan orang tua seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu semangat kebangsaan, cara berpikir, terus bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Jadi anak juga perlu diajarkan, atau mungkin tiba-tiba anak yang sudah mengerti tahu tentang kebangsaan gitu ya, cinta tanah air seperti itu. Terus diajarkan untuk menyanyikan lagu-lagu daerah, lagu-lagu tanah air dan sebagainya. Jadi cara berpikir dan pertindakannya itu berwawasan yang sangat tinggi gitu kan. Kita menjelaskan tentang misalkan bangsa gitu ya, bangsa saja kita itu harus bisa menjelaskan apa sih bangsa, seperti apa sih bangsa gitu kan, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya yaitu cinta tanah air, cara berpikir, bertindak dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa. Dan untuk selanjutnya yaitu permainan untuk mengembangkan nilai karakter anak. Di sini definisi permainan Erikoti, permainan anak ini adalah merupakan bentuk alat atau sarana bermain yang mengandung nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Bermain adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas anak yang untuk bersenang-senang, apapun kegiatannya, selama itu terdapat unsur kesenangan atau kebahagiaan bagi anak usia dini, maka bisa disebut sebagai bermain. Bermain sambil belajar. Jadi ketika anak bermain harus memiliki unsur dan ilmu di dalamnya gitu ya, seperti itu. Nah, salah satunya di sini ada permainan balok. Nah, permainan balok itu seperti ini teman-teman. Nah, coba ya. Permainan balok itu adalah merupakan bentuk alat permainan edukatif yang terdiri dari potongan-potongan balok berbagai bentuk ya. Bentuknya itu bermacam-macam warna dan ukuran. Di sini ada warna ungu, ada warna hijau. Dan ukurannya pun tidak sama. Ada yang berbentuk seperti ini, ada yang bentuk kecilnya seperti itu ya. Terus alat permainan ini itu biasanya terbuat dari kayu, plastik, kertas dan lain sebagainya. Nah, terus yang selanjutnya permainan balok ini sangat cocok digunakan untuk anak usianya itu 2-4 tahun. Karena permainan balok ini itu model dan jenisnya itu sangat banyak dan beragam-ragam ya. Terus permainan ini paling banyak dijumpai di lembaga. Kalau misalkan banyak permainan-permainan itu sering dijumpai di lembaga PAUD ya. Karena apa? Di lembaga PAUD itu memang masa anaknya bermain gitu ya. Bermainnya itu tetapi sambil belajar gitu. Bukan belajar sambil bermain, tapi bermain sambil belajar. Ya, itu ya salah satunya. Karena memang permainan balok ini sangat disukai dan digemari anak-anak loh. Karena apa? Nanti si anak memiliki imajinasinya sendiri. Bisa si alat balok ini bisa digunakan untuk membuat rumah-rumahan, menara-menara atau mobil-mobilan dan yang sebagainya. Seperti itu ya. Kami ini memang menyenangkan sekali. Bagi saya pun menyenangkan gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu cara memainkan dan menggunakan alat permainan balok istana, yaitu dengan menyusun balok-balok. Kita bisa menerapkan atau mengajarkan anak untuk membuat menara dalam balok ini. Bisa saja ya kita mengajarkannya cara membuat menara dalam balok-balok, misalkan seperti itu. Terus imajinasi anak itu pasti ya ada dalam diri anak gitu kan ya. Si anak memiliki imajinasinya sendiri gitu, ingin membuat apa, seperti apa dan sebagainya. Mau itu rumah-rumahan atau bentuk lain yang dikehendakinya. Jadi alat permainan ini itu dapat dimainkan dapat dimainkan dengan berbagai cara. Alat permainan balok ini alat permainan balok istana mempunyai banyak manfaat bagi perkembangan anak, diantaranya kreativitas, daya konsentrasi, mengenal warna dan berbagai macam bentuk geometri ya, seperti itu. Ini tuh memang berbeda-beda warna, berbeda-beda bentuk seperti itu ya. Terus ada pun nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan melalui permainan balok ini teman-teman. Apa tuh? Nah, yang pertama itu kreativitas, rasa ingin tahu, kerja keras, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Religius diperoleh pada saat memulai dan mengakhiri bermain balok, yaitu dengan membaca doa.
gitu ya. Jadi setiap anak ketika mau melakukan hal apapun itu, kegiatan apapun itu, jangan lupa untuk selalu diingatkan harus membaca doa dulu dan sesudahnya pun seperti itu. Terus kreativitas diperoleh pada saat bermain menyusun balok. Ketika penyusunan balok ini anak secara tidak langsung mempunyai rasa ingin tahu, terus kerja keras, disiplin, mandiri, dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ketika anak sudah dikasih permainan apalagi yang seperti ini bermacam-macam, pasti anak akan ada ingin rasa tahunya itu sangat tinggi ya. Mau dibikin apa ya ini, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu permainan puzzle. Permainan puzzle di sini merupakan alat permainan edukatif yang terbuat dari papan triplek. Nah, seperti ini teman-teman, papan triplek yang halus permukaannya. Bisa pula dibuat dari bahan kertas dan plastik. Macam-macam ya, puzzle itu tidak hanya di bahan ini saja, tapi di bahan kertas atau plastik juga. Terus permainan puzzle ini jumlah dan modelnya itu sangat banyak serta beraneka ragam seperti ini. Nah, jadi kayak terpotong-potong gitu ya. Anak pasti seru deh. Karena apa? Anak merasa, wow, ini apa? Gitu kan, rasa ingin tahunya ada gitu kan. Terus permainan ini dapat mudah untuk dibongkar pasang. Alat permainan ini ini sangat cocok digunakan untuk anak usia yang 2-4 tahun ya. Nah, inilah permainan puzzle. Nah, ketika anak sudah melihat puzzle ini terbongkar, maka si anak pasti akan ingin cari tahu ini bagaimana caranya seperti itu. Nah, cara menggunakan alat permainan ini itu ialah anak-anak tinggal memasang potongan-potongan puzzle ke dalam lubang puzzle yang tersedia sesuai dengan gambar atau bentuk yang diinginkan ya. Jadi anak pasti mikir nih, kerja kerasnya pasti kalau udah dikasih yang kayak gini, kerja kerasnya luar biasa. Bagaimana ya caranya biar bisa terpasang kayak semula ya, seperti itu. Terus manfaat dari permainan puzzle itu ialah dapat mengenal berbagai permainan bentuk, ialah dapat mengenal berbagai bentuk, melatih konsentrasi, terus ketelitian dan kreativitas. Memang ya yang saya rasakan ini juga, saya itu gak hanya anak-anak usia dini saja ya, ketika bermain dengan puzzle ini gitu, saya juga harus berpikir keras bagaimana caranya biar puzzle ini bisa terpasang seperti semula gitu kan, sesuai dengan gambar dan ukurannya gitu ya. Cara penyimpanannya seperti itu ya. Pasti anak berpikir keras dan kerja kerasnya sangat tinggi ketika sudah dikasih yang seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang main ini tadi tuh umur 2-4 tahun ya. Terus adapun nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan melalui permainan ini ialah nilai religiusitas, kreativitas, kemandirian, kerja keras, dan tanggung jawab. Semua nilai-nilai karakter tersebut didapatkan pada saat anak bermain puzzle, mulai dari awal bermain sampai selesai permainan tersebut seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada permainan bak pasir. Nah, kalau permainan bak pasir itu merupakan alat permainan yang edukatif outdoor gitu ya, yang terbuat dari papan yang dibentuk menyerupai bak seperti itu ya. Terus kemudian di dalamnya itu diisi dengan pasir sampai penuh. Untuk pasir yang digunakan sebaiknya menggunakan pasir yang halus dan lembut yang dapat diambil dari pantai laut, lebih-lebih berupa pasir putih seperti itu. Terus alat permainan bak pasir ini adalah kategori alat bermain bebas gitu ya. Jadi dalam penggunaan pun anak bebas beraktivitas sesuai imajinasinya, sesuai dengan keinginannya seperti itu ya. Terus artinya anak bermain di atas pasir tersebut kemudian membuat apapun yang menjadi kesukaannya seperti rumah-rumahan, istana-istana, membuat hewan-hewanan dan miniatur lainnya seperti itu. Terus adapun manfaat dari kegiatan bak pasir ini adalah dapat membantu mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi anak. Jadi si anak merasa penasaran, oh ini pasir dibuat jadi apa ya? Jadi gunung kah? Jadi apakah? Seperti itu. Selain itu dapat melatih motorik halus anak dan menambah kepuasan kognitif anak terhadap lingkungan sekitar ya. Apalagi dengan cara menggerak-gerakkan tangan ya, biar si anak itu bebas melakukan pergerakan motorik dan kognitifnya ya. Terus adapun nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan melalui permainan bak pasir ialah kemandirian, kreativitas, peduli lingkungan, dan rasa tanggung jawab. Nah, terus yang selanjutnya itu permainan ular naga. Permainan ular naga merupakan bentuk permainan tradisional yang terdiri dari beberapa anak yang membentuk seperti ular memanjang, dan ada 2 orang yang bertugas sebagai mulut ular naga. Apakah teman-teman ada yang pernah main ini? Pasti seru ya, apalagi anak usia dini.
Kemudian teman-teman yang lain berjalan melewati atau memasuki mulut ular naga tersebut. Dan paling terakhir sendiri ditangkap. Mungkin teman-teman ada yang pernah main ini dan memang seperti ini permainannya, seperti gitu ya. Terus ada pun nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan melalui permainan ular naga, yaitu religiusitas sama, jujur, disiplin, bersahabat, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut diperoleh anak pada saat melakukan kegiatan bermainnya, seperti itu ya. Dan dari beberapa jenis permainan edukatif anak usia dini tersebut masih terdapat bentuk permainan edukatif yang lain yang dapat dijadikan sebagai wahana menanamkan nilai-nilai karakter pendidikan, seperti itu ya. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Itulah beberapa metode cara mengembangkan karakter pada anak usia dini. Terima kasih.